Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas mengenai masa pemerintahan B.J. Habibie. Masa Habibie dimulai pada 21 Mei 1998 karena Soeharto menyatakan mundur dari kepresidenan sesuai aturan yang ada. Habibie selaku wakil akan menggantikan posisi Soeharto. Dalam pidato pertamanya, Habibie menyatakan akan melakukan reformasi secara cepat dan tepat, lalu menyusun Kabinet Reformasi Pembangunan pada 22 Mei 1998. Pada tanggal 25-nya, pemerintah harus mengatasi krisis ekonomi dengan dua masalah pokok. Yang pertama, ketersediaan bahan makanan pokok untuk masyarakat. Yang kedua, berputarnya kembali roda ekonomi masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan B.J. Habibie bersama Kabinet Reformasi Pembangunan bidang politik. Kabinet Reformasi Pembangunan telah berupaya melaksanakan sejumlah agenda politik, yaitu merubah budaya politik yang diwariskan pemerintah sebelumnya. Berikut beberapa kebijakan yang ditetapkan B.J. Habibie. Diberlakukannya otonomi daerah yang lebih demokratis dan meluas melalui TAP MPR nomor 15 MPR 1998. Menciptakan kebebasan berpolitik dengan menerapkan sistem multipartai dalam pemilu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999, sehingga pada pemilu 1999 terdapat 48 parpol. Ada satu peristiwa penting yang terjadi pada masa pemerintahan B.J. Habibie, yaitu diadakannya referendum bagi rakyat Timur Timur untuk menyelesaikan permasalahan Timur Timur. Referendum adalah pemungutan suara untuk mengambil keputusan politik yang mempengaruhi negara. Sejak masa Orde Baru, Timur Timur ingin memisahkan diri dari Indonesia. Akhirnya Presiden B.J. Habibie memutuskan untuk melakukan referendum pada tanggal 30 Agustus 1999 dengan tujuan memastikan keinginan rakyat Timur Timur untuk memilih antara otonomi atau kemerdekaan. Hasil referendum tersebut diumumkan oleh PBB pada tanggal 4 September 1999. Hasilnya, 78,5% rakyat Timur Timur memilih kemerdekaan, yaitu memisahkan diri dari Indonesia. Kebijakan masa pemerintahan B.J. Habibie di bidang ekonomi. Kebijakan ekonomi B.J. Habibie mempunyai 3 tujuan utama, yaitu 1. Memperkuat sektor keuangan dan perbankan. 2. Memperkuat basis sektor real ekonomi. 3. Mediakan jaringan pemerintahan sosial bagi mereka yang paling menderita akibat krisis ekonomi. Selama pemerintahan B.J. Habibie mencapai keberhasilan. Ada beberapa keberhasilan, yaitu yang pertama, keberhasilan menurunkan laju inflasi. Yang kedua, distribusi kebutuhan pokok mulai kembali berjalan dengan baik. Dan keberhasilan yang ketiga, yang paling signifikan, B.J. Habibie berhasil mengatasi krisis moneter dengan menurunkan nilai tukar rupiah terhadap dolar dari 16.000 menjadi 6.700. Kebijakan B.J. Habibie dalam bidang hukum. B.J. Habibie mencapai keberhasilan dalam bidang hukum, yaitu yang pertama, menghasilkan 68 perundang-undangan dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 16 bulan. Yang kedua, setiap bulan rata-rata menghasilkan 4,2 perundang-undangan yang jauh melebihi angka pada masa Orde Baru, yaitu 4,07 perundang-undangan per tahun. Berakhirnya masa pemerintahan B.J. Habibie. Pada tanggal 1 sampai 21 Oktober 1999 diadakan sidang umum MPR hasil pemilu 1999. Pada tanggal 14 Oktober 1999, B.J. Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya di depan sidang umum MPR. Namun, anggota MPR menolak dan memberikan catatan serta pertanyaan balik pertanggungjawaban B.J. Habibie itu. Karena anggota MPR menganggap B.J. Habibie tidak mampu menjalankan tugas sebagai presiden. Hal yang menjadi sorotan adalah masalah referendum Timur Timur. Pada 20 Oktober tahun 1999, MPR mengumumkan bahwa pidato pertanggungjawaban B.J. Habibie ditolak. B.J. Habibie menyatakan bahwa ia ikhlas dan menerima keputusan MPR dan menyatakan mengundurkan diri dari pencalonan presiden periode berikutnya. Pada tanggal 20 Oktober tahun 1999, MPR melakukan rapat paripurna dengan agenda pemilihan presiden. Calon presiden pada saat itu diantaranya Abdurrahman Wahid, Megawati, dan Yusril Ihza Mahendra. Namun, Yusril mengundurkan diri. Kemudian, Abdurrahman Wahid
dinyatakan menang dan diangkat sebagai Presiden keempat Republik Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun dalam hal lainnya. Semoga materi yang sudah kami berikan bisa kalian cerna dengan baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.